Ikuti Kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita di FM Mania, kita masih bisa berpuasa hingga hari ini. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus berpuasa sampai akhir Ramadan nanti. Di FM Mania, yang akan kita bahas hari ini adalah hati-hati dengan 5 penyakit hati. Apa saja 5 penyakit hati yang harus kita hati-hati? Yang pertama itu adalah penyakit marah dan dendam. Kemarahan dan dendam ini penyakit yang paling merusak hati kita, merusak pikiran kita, yang pada akhirnya merusak tubuh kita. Kita merasa dicurangi orang, kita merasa dizolimi orang, kita marah. Ada kemarahan yang luar biasa dalam diri kita. Semakin besar marah kita, semakin berpengaruh. Maka banyak orang yang pada saat dia marah, detak jantungnya itu akan terus meningkat. Bayangkan, kalau kemarahannya semakin besar, maka detak jantungnya itu akan meningkat semakin tinggi. Ketika itu terjadi setiap hari, maka jantung bekerja lebih keras, yang akhirnya itu merusak organ-organ tubuh dalam kita. Agar kita tidak marah, itu puasa ini obat yang luar biasa. Tahan marah kita, menahan diri, menahan dengan kemarahan kita, itu akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Memang mungkin berhak marah, tapi menahan diri itu jauh lebih baik. Obatnya apa? Puasa ini latihan untuk menahan marah. Dengan masa lalu seperti apa? Kita masih dendam dengan orang-orang yang menyakiti kita, menzolimi kita. Nah, caranya lah dengan memaafkan. Memaafkan, maafkan. Masih gondok Pak Akbar, masih kesel kalau mengingat namanya aja. Pikiran dan hati ini masih bergejolak. Nah, puasa ini kita diminta untuk menjadikan itu semua, memaafkan. Memaafkan itu jauh lebih baik. Itu kata Allah. Berhak marah tapi memaafkan jauh lebih baik. Terus buat siapa memaafkan? Kayaknya dia gak berhak untuk dimaafkan deh Pak Akbar. Bukan buat dia. Memaafkan itu buat kita. Hati kita biar plong, hati kita biar lebih tenang. Maka marah ini penyakit hati yang harus kemudian kita hindari. Yang kedua, penyakit hati yang juga harus kita hindari itu adalah sedih. Kesedihan berkepanjangan karena musibah yang kita alami. Percayalah, semua sudah dalam ketentuan Allah. Itu yang terbaik buat semuanya. Musibah itu kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Artinya ada yang meninggal di antara kita. Nah, itu adalah sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak terlalu bersedih. Allah sudah mengatur semuanya, mengatur yang terbaik buat kita. Nah, apa yang terjadi itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita masih tetap istiqomah, tetap dekat dengan Allah, atau sebaliknya? Maka jadikan semua musibah, ujian itu sebagai sebuah kita itu menjadi semakin sadar,
sebuah kedekatan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyakit hati. Yang sering kita lakukan itu adalah hasad, iri. Iri melihat kesuksesan orang lain, iri melihat orang lain rezekinya kok lebih banyak dibandingkan dengan kita. Tidak perlu iri, semua sudah ada ukurannya. Ukuran itu sudah ditetapkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan jiwa kita. Maka bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapatkan. Tidak perlu iri. Jadikan sebagai pemicu untuk kerja keras kita. Bekerja lebih keras, bersyukur lebih keras. Insya Allah iri hati itu akan hilang. Gimana caranya? Ya ikut bahagia dengan kesuksesan orang lain. Tidak lagi kemudian kita iri dan marah, tapi ikutlah berbahagia. Sehingga semakin banyak kebahagiaan itu tersebar dalam diri kita. Kalau sudah bahagia, insya Allah, Allah itu juga akan memudahkan rezeki kita. Yang keempat, ya, penyakit hati yang sering kita ada dalam diri kita itu adalah sombong. Sombong ini penyakit hati yang menghancurkan diri kita. Banyak sekali kisah bahwa orang itu akan hancur dengan kesombongannya. Sombong itu merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, merasa lebih pintar. Nah, itu yang akan menghancurkan. Dan yang terakhir, penyakit hati yang harus kita hindari itu adalah cemas. Cemas akan masa depan. Insya Allah, Allah itu akan penuhi rezeki kita. Nggak perlu cemas, yakin saja, bekerja keras saja. Insya Allah, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Itulah 5 penyakit hati. Mudah-mudahan kita terhindar. Pertama itu adalah dendam, marah. Yang kedua adalah sedih. Yang ketiga adalah iri hati. Yang keempat adalah sombong. Yang kelima itu adalah cemas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DV Mania. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan Bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was. Bingung nih mau beli perhiasan? Ke Galeri 24 aja. Apa itu Galeri 24? Galeri 24 adalah gerai emas yang merupakan anak perusahaan PT Pegadaian Persero yang menjual emas batangan, perhiasan, berlian dengan model yang kekinian, harga terjangkau dan jaminan kadar. Udah gitu nih, gerai emas Galeri 24 juga tersebar di seluruh Indonesia. Oh gitu. Selain beli langsung, kita juga bisa beli secara online loh. Wow, keren. Jadi gak sabar nih mau ke Galeri 24. Wujudkan gaya hidup dan kebutuhan investasi Anda bersama Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24.